Halo, halo. Halo. Halo Bang, Oke, ini yang oh ya ini PC semua ya. Oke. Sabar. Kelihatan nggak? kelihatan Bang. Nah, nih. Jadi cara menginterpolasi itu nanti kan kalian kan udah dikusuruh tuh kan buat apa namanya Excel. Nanti kalau habis kalian ngukur itu nanti ada Excelnya UTMX, UTMY, A0, F0, KG. Udah? Respon lah. Sudah Udah Bang. Bang. Nanti ini aku kasih contoh cuma A0. Sebenarnya ini gampang. Nanti setiap kalian mau interpolasi bikin notepad baru. Jadi UTMX, UTMY A0. Terus UTMX, UTMY F0. UTMX, UTMY KG. Nah, aku kasih contoh ini UTMX, UTMY A0. Nah, aku masukkan ke notepad. Nih udah notepad di save, terus kita masuk ke server. Nah, ini kan yang udah aku buat contohnya. Nih. Pertama itu ke grid, masukkan datanya. Nih, dalam bentuk TXT. Kita open. Nah, ini kita oke kan aja. Nah, di sini PR-nya. Nanti kalau kalian menginterpolasi itu, perhatikan grid metodenya. Nih, kriging. Terus nah ini sebenarnya ekstrapolasi itu di sini. Nih, ekstrapolasi itu yang dimainkan itu di sini sebenarnya ekstrapolasi. Cuman kita coba dulu yang defaultnya dulu aja. Nih, namanya diperhatikan, terus save-nya di mana diperhatikan ya. Kalau bisa dijadikan satu folder kalian interpolasi itu. Nih, kita buat aja misalnya contoh 2. Kita oke kan? Oke, terus kita exit. No. Terus kita ke new contour map. Terus kita bikin, nih contoh 2 tadi kan? Nah, inilah hasil interpolasinya. Nah, untuk menghilangkan yang putih apa angka-angka ini, caranya klik view, manager, object manager. Nah, kalian unchecklist ini. Nih, biar nggak jelek kelihatannya. Nih kan, udah fill contour. Warnanya ini kemarin kan bikinnya geologi. Bikin color scale-nya. Nah, inilah nilainya. Tapi kalau untuk interpolasi, ini nggak perlu color scale-nya. Ini hapus saja. Jadi hapus. Nah, ini inilah hasil interpolasi A0 kalian. Caranya gimana? Dimasukkan ke QGIS, itu kalian klik view, baru export. Nah, export ini bikinlah masukkan letak di mana. Nah, bikinlah file name-nya misalnya contoh A0. Nah, save type-nya ingat bentuknya TIFF. Nah, baru save. Nah, ini kalau sekarang default aja, tapi kalau apa namanya, kalau nanti di lapangan terserah kalian mau pilih yang mana, yang penting kalau bisa resolusinya tinggi. Nah, kalau ini kita bikin default dulu aja. Udah oke, terus kita buka QGIS. Nah, terus kita masukkan dari QGIS-nya. Nah, kalau aku biasanya langsung drag aja dari file yang aku kasih contoh itu, langsung ku drag aja. Nih, langsung drag aja. Terus, ini hapus dulu. Nah, ini hapus. Nah, ini ke 48S. Nah, inilah peta interpolasi A0 kalian. Kalau kalian benar memasukkan UTMX, UTMY-nya. Nah, terus nanti kalau misalnya nanti kan ada desain akuisisi kalian kan ya titik-titik transparansinya aja diubah. Nih. Nah, tuh. Nah, nanti ini kan masih Google Satelit kan. Nah, nanti saranku kalau bisa apa namanya desain akuisisi kalian. Nah, kalau misalnya masih terlalu nggak kelihatan, naikkan dikit. Nah, nih. Inilah hasil peta interpolasi.
Itu. Nah, nanti kalau kan ini kan masih hasilnya, nanti kalian gabungkan lagi ke desain akuisisi kalian nih. Desain akuisisi kalian gitu. Ada pertanyaan? Izin Bang, bertanya Bang. Ya, kenapa? Itu nanti ngejelasinnya gimana Bang? Dari peta yang Abang buat nih, Cik. Bikin Oke. contoh aja kayak ngejelasinnya waktu presentasi itu kayak gimana Bang? Cuma langsung ini kalian oke, sabar. Dari contoh ini aja. Ya, sabarlah. Nih. Biar bisa kelihatan nih, lihat. Kalau dari scale bar yang atas itu 8. Kan? 8 ini 2. Nih, dari sini harusnya kalian bisa lihat. Berarti kalau merah dia tinggi kan? Ini biru rendah. Nih, 8 sama 2. Coba lihat dari data kalian. Benar nggak ada A0 yang 8? Nah, yang mendekati 8 ada kan? Nih, 7,8. Biar kalian tahu dulu asal-usul scale bar ini dulu. Nih. Terus yang paling rendah ada 2. Berarti benar kan? Hasil scale bar ini menandakan bahwa inilah rentang nilai yang kalian dapat. Nah, untuk menginterpretasinya bagaimana? Nih, seperti ini. Nanti kan misalnya ada titik-titik kan? Di sini akuisisi kalian. Titik yang berwarna merah berarti itu titik yang ibaratkan A0-nya tinggi. Nah, A0 tinggi berarti apa? Itu kembali lagi ke teori HVSR kalian. Yang kalian tahu teori A0 itu, kalau A0 tinggi berkaitan dengan apa? Coba aku balik bertanya. Kalau A0 tinggi, itu berkaitan dengan apa? Amplifikasinya tinggi, Bang. Nah, iya. Amplifikasi itu berkaitan dengan apa? Amplifikasi itu berkaitan dengan apa? Coba. Aku pengen nengok seberapa jauh kalian udah belajar terkait AVSR ini. Oh, percepatan getaran gempanya, Bang. Salah. Itu bukan percepatan. Jadi amplifikasi itu seberapa besar gelombang apa gempa itu dikuatkan. Nah, itulah kalian berarti kan nggak kelihatan kalau nggak ngebaca. Amplifikasi itu ketika sebuah gempa melewati wilayah yang amplifikasinya tinggi, berarti gempa itu akan dikuatkan. Misalnya amplifikasinya 3, berarti ketika ada gelombang gempa itu akan dikuatkan 3 kali. Nah, itu kenapa? Kalau yang merah itu berarti sangat bahaya. Karena amplifikasinya kan tadi kan kita lihat tuh 7,8. Berarti dia kalau ada gempa 7,8 kali dikuatkan. Nah, beda dengan yang biru. Kalau biru kan 2, berarti dia rendah. Berarti kalau ada gempa dia hanya 2 kali dikuatkan. Gitu. Kalau A0 seperti itu. Kalau F0 nanti sama sebenarnya dari warna ini kalian interpretasi kan. Kalau interpretasi warna ini berarti tinggi, ini rendah, terus kalian kaitkan. Kalau F0 itu tinggi, secara teorinya bagaimana? Nah, itu harus kalian baca di sesame atau teori-teori HVSR yang lain. Gampang sih sebenarnya menginterpretasi ini. Habis itu udah kayak gini kan, nah kalian layout lah. Kalian layout sendiri sesuai selera. Itu. Bang mau bertanya. Ya. Interpolasinya kriging aja atau boleh pakai yang lain, Bang? Nah, kalau kami kemarin sepakat kriging semua. Tapi kalau kalian PJ HVSR sepakatnya interpolasi lain, terserah kalian. Yang penting kalian harus tahu interpolasi itu gimana kerjanya. Tuh, tapi kalau kami biasanya itu kriging. Karena dia interpolasi kriging itu menginterpolasi secara spasial. Itu. Dan biasanya kriging itu familiar dipakai. Dan biasanya hasilnya itu lebih baik. Tapi kalau kalian peserta kerja lapangan PJ HVSR punya ide punya ide lain atau pakai interpolasi lain, kalian sepakat nih pakai misalnya interpolasi yang lain nih. Misalnya kalian pakai interpolasi yang lain. Nih. Misalnya kalian mau pakai yang lain bisa, asal kalian sepakat dari kelompok 1 sampai kelompok 8 sepakat interpolasi itu semua. Nih, tapi dengan catatan kalau kalian mau ngubah dari kriging misalnya ke minimum kurvatur, kalian harus tahu minimum kurvatur itu seperti apa cara kerja interpolasinya. Kalian harus bisa mempertanggungjawabkan apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya gitu. Tapi kalau kami sebagai aslab ya menyarankan kriging aja. Tapi kalau kalian mau ganti yang lain, kalau bisa satu kelompok pakai itu, semua harus pakai itu. Biar nanti hasilnya sama. Kan itu berkesinambungan nanti. Itu sih. Oke, baik Bang. Oh, satu lagi Bang. Nanti itu misalnya nih Bang, saya dapat di bagian shift 2. Itu kan nanti ngolahnya sampai yang data shift 1 kan Bang.
Nah, Ya, itu nanti di peta layoutnya itu berarti sampai batas yang dimana kita pengukuran itu misalnya kita nggak dapat di line yang apa garis yang paling bawah berarti cuma 6 pengukuran doang misalnya. Nah, itu berarti untuk desain akuisisi yang yang koordinat di bawahnya itu nggak usah dimasukin aja kan Bang. Berarti langsung dari yang kita sampai yang udah gitu kan Bang. ya, ya nanti pokoknya makanya nanti bikin bagus apa namanya A0 F0 ini. Pokoknya usahakan dari kelompok 1 sampai kelompok 8 harus bagus. Jadi siapapun yang akuisisi pertama itu jelas dia. Kalau bisa saranku nanti kan misalnya ini UTMX namanya A0 F0 KG karena nanti kalau bisa dibikin ini kelompok berapa, terus ini kelompok berapa, ini kelompok berapa nanti kan. Nah, kalian bikin penamaannya. Jadi misalnya nanti ada miskomunikasi atau misalnya di sini misalnya ini titik yang 2 ini jelek, titik 3 ini misalnya jelek. Nah, yang ngerjain kelompok 4. Nah, nanti kelompok selanjutnya bisa minta bertanya gitu. Ini kenapa sih jelek gini? Apa sih yang kurang? Apa sih yang terjadi makanya bisa jelek? Nah, itu supaya ada pertanggungjawabannya. Jadi setiap kelompok yang udah akuisisi sama yang akan mengakuisisi, jadi punya tanggung jawab yang sama. Jangan karena dia akuisisi pertama suka-sukanya yang hidup itu. Nggak bisa. Kalau bisa setiap akuisisi itu harus bisa bertanggung jawabkan datanya. Gitu biar nanti yang bagian akhir nggak kesusahan dalam mengolah data. Itu. Tapi yang pasti kalau shift 2 itu pasti harus ngolah dari shift 1. Dan itu UTMX UTM-nya ya dimasukin sesuai dengan yang ada dan yang sudah diperoleh data A0 F0 KG-nya. Itu. Jadi shift 2 itu kerjanya bisa lebih ekstra. Dan pesanku untuk shift 1 usahakan datanya bagus lah biar shift 2-nya nggak kesusahan. Gitu. Ada lagi? Izin Bang. Oh. Berarti nanti waktu interpolasi itu yang dilampirin di PPT, nanti kita bikin lagi yang F0 sama KG-nya ya Bang? Ya, jadi Juga. kalau presentasi itu, nah itu makanya kalian harus main cepat. Jadi gitu kalian selesai masuk, misalkan kalian udah selesai pengukuran nih, masuk base, olah data karena. Jadi kalau bisa itu main 3 laptop. Jadi yang satu ngolah bikin peta A0, yang satu bikin peta F0, yang satu bikin peta KG. Jadi nanti dari 3 laptop itu kan ada satu Google Drive kan, satu laptop itu langsung ngasih tuh bentuk peta A0 yang udah di layout, bentuk F0 yang udah di layout, bentuk KG yang udah di layout. Jadi cara kerjanya itu kami kasih tahu ya. Ini aku kasih tahu cara kerja kami kemarin. Jadi 3 laptop yang kerja, 4, satu yang ngerjain bikin PPT gitu kan. Jadi 3 ini khusus peta. Nah, satu lagi bikin PPT. Jadi ketika 3 orang yang jadi bikin peta layoutnya yang udah misalnya peta interpolasi A0 udah di layout, peta interpolasi F0 udah di layout, peta interpolasi KG udah di layout. Nah, tiga-tiganya ngirimkan ke yang buat PPT. Jadi yang bikin PPT enak, tinggal masukin gambar-gambarnya aja. Nah, nanti sudah masukin gambar-gambarnya, udah tinggal yang bikin PPT bikin entah kesimpulan, entah yang apa gitu. Tapi kalau itu biasanya kami, tapi kalau kalian bisa menyiksa 2 orang gitu kan. Jadi kalau bisa kalian pastikan satu laptop itu bisa cepat ngerjain A0 F0 KG sampai nge-layout, nah itu terserah kalian. Intinya tuh di PPT itu sudah harus terlayout. Gitu. Oke Bang, makasih Bang. Soalnya waktu kalian tuh mepet. Jadi kalian pulang jam 3 sampai jam 6 harus bisa selesai semua. Itu. Kalau kami dulu gitu, jadi 3 jam doang, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa sebelum selesai pengolahannya. Gitu. Tapi kalau kalian ada orang yang jago interpolasi terus jago nge-layout peta, saranku bikin template layout peta dari sekarang. Jadi nanti udah selesai, ini kan udah selesai, langsung masuk GIGIS. Nah, habis ini langsung new project, langsung bikin layout, langsung add template gitu. Udah tinggal masukin petanya, udah langsung ekspor. Gitu. Saranku bikin template peta yang sama dari kelompok 1 sampai kelompok 8 sama semua. Template petanya. Ngerti kan cara bikin template layout peta kan? Ngerti Bang. Saranku bikin dari sekarang biar besok kalian yang kelompok maju pertama kali nggak kesusahan. Itu. Nah, nanti habis A0 ini kan layout, habis itu bikin lagi FF0 layout, bikin lagi KG layout gitu. Habis itu udah masukkan ke PPT, interpretasi lah. Siap-siap nanti kan siapa yang ditunjuk maju kan, nah itulah yang menginterpretasikan. Tapi kalau cara interpretasinya sebenarnya gampang. Kalau merah tinggi, ini rendah. Tapi kalau harus tahu
kalau amplifikasi tinggi itu apa sih kaitannya, apa sih ininya secara teori. Nah, itu kan harus belajar lagi. Gitu. Itu cara interpolasi, nggak terlalu susah sebenarnya. Nah, kalau untuk ekstrapolasi itu sebenarnya bisa, cuman kayaknya untuk kerlap nggak usah terlalu inilah. Itu kalau untuk TA aja nanti ekstrapolasi. Sebenarnya cuma menggeser ini aja, ini geser dikit ke atas, ini geser dikit ke atas dengan cara yang tadi, yang ini. Sebenarnya ini yang dimainkan. Nih, yang sini doang yang dimainkan, XY yang dimainkan nih, minimum. Nih, kalau ekstrapolasi cuma di sini yang dimainkan. Jadi kalau misal X-nya kan, ini misalnya sumbu X-nya, nah ini tinggal ditarik ke sini, max-nya kan tarik ke sini dikit, ini tarik ke sini, nah itu, mainkan di ininya, XY-nya, itu doang sih sebenarnya kalau ekstrapolasi. Cuman kalau untuk ini, kerlap kayaknya nggak usah lah, default aja ini ya, sesuai dengan UTMX nanti, masukkan A0-nya, udah. UTMX, UTME, interpolasinya kalau kami sarankan kriging, kenapa kriging? Cari tahu secara teori. Itu. Nah, kalau masukkan ke peta, scale bar jangan ikut. Tapi kalau di apa namanya? Di peta layout di peta layout ininya harus ikut. Nah, kalau di QGIS ini ada doang. Nah, itu. Ini kan kalau di QGIS kan ini doang. Nah, kalau di layout peta, nanti peta layout untuk dimasukkan PPT, ini harus ikut. Bikin scale bar-nya. Jadi biar dosen itu tahu loh gitu. Paham lah itu kalian harusnya ngelihat peta yang bagus gimana. Jadi kalau mau masukkan QGIS bentuk save TIFF ini hapus aja dulu. Nah, udah di save bentuk TIFF baru untuk kalah kerjakan lagi gitu. Ada lagi? Ada lagi yang bingung? Daripada besok kalian nanya-nanya lagi, ingat ya, ketika di kerlap, kami aslap akan mengurangi frekuensi ngebantu kalian. Jadi kalau mau bingung, bertanyalah sekarang. Kalau di lapangan, itu murni kemampuan kelompok kalian. Kami ngebantu, tapi tidak seintens sekarang. Karena paling kami ngebantu cuma di lapangan. Kalau ngolah data ini udah pure kalian. Karena disitulah kalian mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian pelajari. Jadi kami itu kayak, ya udah kalau kami mau bantu iya, kalau enggak, kalau kami kecapean ya udah tanggung jawab kalian. Karena kami sudah mengajari jauh-jauh hari sebelum prakerlap. Itu. Jadi berjuanglah dengan kelompok kalian. Kalau kalian nggak tahu satu sama sekali, baru kasih tahu kami sebagai aslap. Tapi kalau belum apa-apa langsung nanya aslap, mati aja lah kalian. Berarti nggak ada yang kalian pelajari. Nah, apalagi besok Senin loh, kelompok pertama. Semangat lah. Nah, aku besok kalau nggak tahu kalian cara interpolasi, tengoklah. Udah aku kasih tahu dari sekarang, ini cara interpolasi, cara masukin ke QGIS-nya udah aku kasih tahu, tinggal bikin lewat peta. Bang, izin bertanya. Apa itu? Berarti layout peta itu kita yang pertama yang di QGIS sama yang keduanya itu di server ya Bang? Berarti ada kayak Enggak. yang... Capek kalian bikin di server, cuma di QGIS saja. Nah, terus yang itunya Bang, color bar-nya tadi itu Bang? Ini kan tinggal di screenshot aja, di screenshot, nah ini kan di screenshot kan. Nah, screenshot habis itu tinggal masukin ke peta layout kalian. Oh. Ini screenshot kan, terus nanti masukin ke peta layout kalian. Kan di sebelah kanan kecil aja gitu. Oke. Aman ya itu. Nggak usah bikin di server, capek kalian. Nah, digedein dulu kan, nanti kalau misalnya scale bar digedein dulu baru screenshot. Habis itu save di mana, terus nanti bikin layout kan, udah dibikin layout, masukkan aja nih. Biasanya itu di sudut kanan biasanya, tapi sesuai selera sih kalau muter mana. Nah, nanti udah bikin gini kan, nanti di QGIS itu bikin ini tuh apa A0 gitu kan. Nah, tulis di sini hurufnya A0. Kalau F0 tulis di atas scale bar tulisnya F0 gitu. Biar dosen tuh tahu gitu. Bang, boleh nanya nggak Bang? Silahkan. Kan nanti yang diambil dari F0 sama A0 itu dari yang after rejection kan Bang? Iya, benar. Nah, terus itu kan Bang, nanti bakalan kita tahu nanti kriterianya itu. Apakah ada, kan kemarin itu minimal fail-nya itu berapa Bang? 4 ya Bang? 5/6 harus pas. Berarti 5 harus bagus ya Bang, pas gitu Bang. Gagal 1 gitu. Enggak, itu ini sebenarnya agak tricky. Data yang bagus itu 5/6. Udah. Cuman nanti karena kalian masih kerlap kan, harusnya kalau bisa
kalian usahakan semaksimal mungkin bagaimana caranya nggak boleh lewat dari 5/6, tapi pasti akan ada case di mana kalian data itu jelek. Nah, itu tergantung bagaimana cara kalian menyiasatinya. Itu yang harus kalian ubah itu biasanya frekuensi minimum sama frekuensi maksimumnya. Itu biasanya yang harus kalian ubah. Sama windowing-nya bisa kalian ubah, tapi kalian harus bisa bertanggung jawab. Dengan kalian menggunakan windowing ini, misalnya windowing-nya 60, terus kalian ubah ke 50, tiba-tiba jadi 5/6. Nah, kalian harus bisa mempertanggungjawabkan kenapa kalian ubah windowing itu. Oh, baik Bang. Kirain ada itunya, maksimal gagalnya itu nggak ada ya Bang? Tergantung dari Sebenarnya iya, data yang bagus itu tapi usahakan 5/6. Iya Bang. Dengan 5/6 dengan catatan nilai F0 dan A0-nya tetap masuk akal. Karena ada nanti case di mana nilai yang fail-nya itu 1, yang suksesnya 5, cuman F0-nya 28. Nah, itu kan nggak masuk akal kalau F0-nya 28. Nah, ada juga nanti case di mana 5/6 atau bahkan 6/6 tapi A0-nya sampai 30. Nah, itu bakal ada case seperti itu. Nah, kalau kayak gitu saranku diganti F-min F-max-nya. Cari nilainya, pokoknya kalian harus bisa betul-betul memperhitungkan nilai A0 F-nya masuk akal nggak, terus nilai 5/6 nggak gitu. Nanti kalau misalnya 5/6 bikin warna hijau, kalau misalnya 4/6 atau 3/6 bikin warna merah gitu. Menandakan bahwa yang hijau ini lolos kriteria, yang merah ini yang tidak lolos kriteria gitu. Berarti Bang kan, setahu aku untuk F0 itu kan maksimal itu 20 ya Bang? Maksudnya dari tipe, jenis Ya. tipe itu kan dari 1 sampai 20, berarti lebih dari 20 itu agak nggak memungkinkan ya Bang? Berarti itu ada kesalahan ya? Bisa jadi kesalahan, bisa jadi ya harusnya gitu. Pokoknya jangan sampai nggak masuk akal nilai itu. Kalau udah di atas itu biasanya salah itu data kalian. Kalau nggak datanya yang salah, kalau nggak pengolahan kalian yang harus dibenerin. Kalau dari angka amplifikasi sendiri itu Bang, itu nggak ada patokan kan Bang? Ada, makanya baca buku Sesame. Kalau misalnya Dia, 0 itu 9 kayaknya, 9. 9 apa 6 gitu, aku lupa, 9 atau 6. Nanti kalau di atas 9 berarti nggak masuk akal lagi. 9 aja udah nggak masuk akal sebenarnya. Udah ketinggian itu. Nah, Iya, jadi kalau dapatnya misal F0-nya atau A0-nya 10 gitu, itu udah dipastikan titik kalian nggak masuk akal. Nah, cuma diperhatikan lagi kurvanya. Kurvanya apakah satu puncak, apakah puncak datar, apakah tidak jelas puncaknya. Nah, itu ada lagi. Jadi kalau HVS ini sebenarnya harus kompleks kalian memperhatikannya. Dari kurva yang dihasilkan itu seperti apa, clarity reliability seperti apa, terus nilai A0 F0-nya seperti apa. Itu harus kalian matchingkan gitu. oh iya Bang. Terus Bang, nanti setelah dapat hasilnya pas kami presentasi apa kami deskripsikan Bang karakter dari tanahnya itu Bang? Nah, Karena sebenarnya dari Kanai sendiri itu kan memang ada deskripsinya. Terus untuk pas presentasi bakalan kami jelasin Bang. Kalau kami misalkan dari hasil yang kami dapat ini tata karakternya keras, sedang atau lunak ya Bang? Nah, dengar. Itu bebas kamu jelas apa tidak, tapi ingat, waktu presentasi hanya 7 menit sampai 9 menit, biasanya gitu. Bagaimana caranya? Kalian menjelaskan dari awal sampai akhir, itu hanya waktu butuh 7 sampai 9 menit. Kalian udah dikasih template PPT nggak? Udah Bang. Nah, gimana caranya? Dalam waktu 9 menit, kalian bisa menyajikan semuanya. Kalau memang kalian bisa menjelaskan dalam waktu 9 menit, oke. Kalau nggak bisa, ya udah jelasin aja yang mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Terus Bang boleh nanya lagi nggak Bang? Ya, kenapa? Berarti nanti hasil pengolahan kita itu ada 5 ya Bang. Pertama, maksudnya FA0, F0, KG dari masing-masing titik. Terus desain akuisisi sama geologi regional. Ya. Iya, 5. Ya, 5. Berarti Bang. Dokumentasi Apa sih, Bos? selama di lapangan. Iya, benar. Iya, dokumentasi jangan sampai lupa. Itu Kalau penting. nemu batu di dokumentasi dibawa sampelnya. Ya, kalau ketemu penampakan geologi atau misalnya ada singkapan itu difoto. Gitu, biar tadi interpretasi. Nanti misalkan titik 3 ada kok data jelek. Nah, kalian tengok lagi di worksheet lapangannya. Sama kalau ada fotonya ada ini Pak kemarin atau tadi waktu saya posisi itu di titik 3 itu sih ada singkapan batuan apa gitu kan. Terus noise-nya banyak, itu kenapa mungkin gagal gitu.
Nah, paling nanti dosen bilang, oh nanti diperbaiki lagi ya, paling gitu. Setiap titik lah. harus Iya. ada fotonya. Yang jelas kalian harus bisa mempertanggungjawabkan titik yang kalian ukur. Itu nanti pasti Kami misal kan- dosen nanya nih, dengan nih misal dosen ini kok biru sendiri, ini kok tiba-tiba tinggi. Nah, kalian harus bisa ngejelasin kayak, Pak, di sini tadi waktu akuisisi itu seperti ini. Terus kalau di sini tadi itu kelihatannya apa namanya tanahnya tanah keras atau gimana gitu kan. Terus noise-nya nggak ada atau sedikit gitu, makanya dia bisa bagus gitu. Harus bisa bercerita lah. Tapi 9 menit, 7 sampai 9 menit. Pokoknya maksimalkan 7 sampai 9 menit untuk presentasi dengan baik dan benar. Nanti selebihnya di sesi tanya jawab. Jawabnya 2 aja. Berarti di sip 1 ini, kan Bang kami di sip 1, berarti sip 1 ini nanti kami bakalan interpolasi khusus titik kami ya Bang. Berarti misalkan kami kelompok 2 Bang, terus itu Nah. kami nggak ikut masukin titik dari kelompok 1 ya Bang? Enggak. Interpolasi sesuai dengan yang dapat dulu aja lah. Iya. Kalau grafik kan langsung digabung. Kalau kelompok selanjutnya. Sorry ya, ini memang ada grafiti yang nggak jelas. Jadi misalnya kalian dapat 6 titik atau 5 titik, ya udah kalian interpolasi yang 5 titik dulu itu aja. Gitu. Oke Bang, makasih Bang. Nah, aku harap ini tidak jadi angin berlalu. Soalnya akan ditentukan tuh besok. Apalagi apa ya, shift 1 ini siapa dosennya? Oh gila, kalau nggak, pokoknya ngeri lah. Shift 1 ini dosennya, nggak sih, shift 1, shift 2 ngeri-ngeri sih dosennya, tapi shift 1 ini kayaknya dosen HVSR-nya yang inilah, yang paham betul lah terkait HVSR gitu. Jadi kalau kalian misalnya diuji dengan dosen metode lain gitu kan, kalian nggak tahu, wah bisa-bisa dosen PJ HVSR, dosen kalian itu bisa-bisa pusing nengoknya. Gitu. Kalau itu apa menjelaskan gampang, ini biru, ini jelaskan aja nanti. Itu aja. Lihatlah besok bagaimana. Pokoknya kelompok 1 bakal jadi kelompok pertama yang bakal melihat bagaimana situasinya. Jadi kelompok berikutnya belajar dari revisi yang dikasih dosen saat sesi tanya jawab di presentasi FSR. Itu. Pasti itu kan improve itu nanti sampai di kelompok terakhir shift 1 itu harusnya bisa lebih baik, dan itu harusnya hasil paling baik nanti. Karena dari revisi kelompok pertama, kedua, ketiga gitu. Jadi kelompok pertama ini ibaratkan tumbalnya lah gitu kalau aku bilang. Pasti bakal banyak revisi di pengukuran pertama. Tapi kalian harus bisa menjawabnya. Kenapa bisa kayak gini? Karena titiknya baru 5 Pak yang dapat gitu. Nah, ini untuk selanjutnya mungkin bisa dibantu diselesaikan oleh teman kelompok yang lain gitu. Ada lagi? Bertanyalah selagi bisa. Soalnya kalau udah besok, udah hari Senin, nah tiba-tiba nanti aslab kalian si paling sibuk nanti. Nongkrong ya, Fer. Ya, nanti kalian ngolah data, kami makan mie ayam, Cok. Izin Bang, Ya, nanti tuh penentuan apa? Apa yang aku bilang? tes. Tes. Bang, Ya, nanti itu akuisisinya bisa, kalau misalnya metode APSR ini kelompok berapa dulu yang akuisisi metode APSR, acak ya Bang? nah itu biarlah menjadi apa namanya, biarlah lihat besok lah itu bagaimana teknisnya. Soalnya itu nggak bisa dipastikan sekarang. Teknisnya itu ketika besok. Jadi diputuskan semua di besok. Ketika pembukaan, nah disitulah mulai dipastikan. Nanti aslab bakal berembuk itu gimana sistemnya. Kalau untuk sekarang belum. Besok setelah pembukaan di situ kalian akan tahu bagaimana sistematika untuk besoknya. Santai aja, nggak menakutkan kok. Enjoy aja, enjoy. Paling presentasi 2 jam. Paling presentasi 2 jam. 9 menit presentasi, sisanya tanya jawab. Nah, itu. Sama gini, aku mau memastikan satu lagi. Ini kan PJ HVSR semua. Usahakan laptopnya bisa untuk indoor dan outdoor. Udah, karena kemungkinan kita bisa pakai 2 alat. Kita nggak tahu mana yang akan dikeluarkan, indoor atau outdoor. Jadi aku harapkan semua laptop itu harus bisa yang indoor atau outdoor.
Karena kemungkinan besar itu ada 3 kemungkinan. Kita pakai indoor, kita pakai outdoor, atau kita pakai dua-duanya. Nah, itu. Aku harapkan laptopnya udah nggak bermasalah lagi, codingannya udah oke, terus untuk ngolah datanya codingannya udah oke, jadi pas di lapangan udah nggak bang ini error. Nah, kalau udah kayak gitu bang ini error, sudahlah, pulang aja lah kita. Itu ya. Jadi pastikan codingannya itu oke. Oh ya, kemarin ada nggak sih laptop yang harus ngerunning pakai Jupyter Notebook? Itu siapa? Laptop siapa Ada kemarin? bang, kami bang. Nah, yang tahu ngerunning itu kan cuman kau kan, Jupyter Notebook itu kan kau lah yang ngerti laptop itu kan. Pokoknya kan udah diajarin Bang Ardi kemarin kan bagaimana cara ngerunningnya, karena itu usahakan kalian harus bisa dari 0 sampai ngambil data, kalian harus bisa sendiri. Itu biar kalian dapat output dari kerja lapangannya. Kalau masih bantuan Aslab oke lah, 1 titik 2 titik oke, Aslab mau ngebantu. Titik berikutnya harapannya kalian sendiri yang bisa dari 0, dari menentukan tempat, meletakkan piringan, nyentring segala macam itu kalau bisa kalian semua tanpa bantuan Aslab sama dosen gitu. Itu harapannya. Makanya laptopnya kalau bisa bawa 2. Jadi 1 ngambil data, 1 lagi ngolah data. Jadi misal titik 1, oke lah kalian gabut karena masuk ke titik 2. Laptop pertama itu ngolah data titik pertama tadi, masukkan ke Excel gitu. Jadi udah masuk base, kalian tinggal interpolasi. Itu saranku. Tapi kalau kalian jago, ya udah nggak usah bawa 2 laptop, 1 laptop aja. Nanti maksimalkan di setelah pulangnya, paling nggak mandi kan itu. Itu saranku. Kalau bisa kayak kemarin kami main 2 laptop, jadi 1 ngambil data, 1 lagi langsung ngolah di tempat. Gitu. Nah, sambil ngolah di tempat itu kalian punya kesempatan untuk nanya ke dosen. Nanti bakal ada dosen yang ikut. Nah, kalian boleh tuh tanya ke dosen, tapi resikonya gini. Kalau kalian nanya ke dosen, biasanya kalian harus punya isinya dulu. Jadi kalian nggak boleh nanya kosong gitu. Jadi misal Pak, saya mau nanya nih terkait F0 gini-gini. Kalian harus ada ilmu yang kalian trade ke dia. Pak, benar nggak sih Pak? Yang saya tahu seperti ini. Benar nggak sih Pak seperti ini? Nggak gitu. Kalau kalian tanya kosongan, terus tiba-tiba Bapak itu nanya balik, kalian nggak tahu, bahaya. Gitu. Jadi pastikan besok kalau pas mau ke lab, isi otak kalian dengan pemahaman terkait HVSR. Biar kalian kalau kan soalnya dosen itu kadang mau nanya di lapangan. Kayak contoh, HVSR-nya apa sih gitu. Terus yang dicari HVSR di metode HVSR apa sih? Kadang ada dosen yang menanya gitu. Dan kadang dosen itu mau nunjuk orang. Nah, kalau orang tunjuk itu nggak tahu, sudahlah. Tuh. Jadi pastikan kalian bisa ngajarin satu kelompok kalian, karena kita nggak tahu dosen yang akan dapat di waktu kalian kursus seperti apa dosennya. Ada yang dosennya tiba-tiba nanya, ada dosen yang diam aja, ada dosen yang iseng gitu, ada. Jadi kalau bisa belajarlah satu kelompok, ajarilah apa yang kalian tahu gitu. Nanti kalau di lapangan kalau nggak tahu tinggal Pak, kami bingung bagian sini Pak, kami udah belajar sampai sini, cuman kami bingung sampai sini, benar nggak sih Pak gitu. Baru tahapan pengolahan HVSR kan langsung kalian udah belajar kan nggak sih di Seismotek. Nah itu harus kalian pelajari lagi, diagram alirnya itu harus kalian pelajari lagi. Karena bisa jadi dosen itu nanya itu. Gitu. Ada lagi mau tanya? Nanya lagi Bang. Tadi maksudnya laptop atau alat yang outdoor indoor itu gimana Bang? Nah, kemarin waktu kalian pengenalan alat itu kan makainya yang outdoor tuh, yang bentuknya besar, yang persegi panjang itu kan itu outdoor. Nah, pakai indoor sebenarnya nggak beda jauh. Cuman codingannya ada sedikit perbedaan di bagian kode di bagian kode bahwa waktu mau ngebaca waktunya, habis ngebaca waktu kan, terus menentukan rentang keberapa gitu kan. Itu ada nanti kode yang harus diganti. Itu doang sih sebenarnya. Itu. Terus nanti biasanya kalau pakai alat indoor tuh lebih banyak, lebih sering error. Kadang dia komponennya lebih dari 3. Gampang lah itu nanti. Terus maksudnya indoor apa Bang? Ada, nanti alatnya ada 2, alat yang indoor sama yang outdoor. Oh kalian nggak, kalau kemarin tuh pengenalan alat nggak kenalkan nggak sih kemarin mana yang outdoor? Enggak Bang. Oke. Cuma 1 kemarin Bang. Ya, yang pokoknya kalau yang bagus itu outdoor, kalau yang indoor itu agak jelek, dia plastik. Nah, kalau plastik itu lebih rapuh dia, itu bahaya.
Kalau yang outdoor itu hati-hati, mau tiba-tiba lepas nanti tuh ininya. Yang waktu pengenalan itu kupakai itu outdoor. Nah itu lebih bagus sebenarnya. Cuman resikonya itu nyentring. Oh iya, sama aku berharap ya, setiap kelompok ada yang jago nyentring. Nah itu. Karena lama tidaknya kita ngukur itu dari si tukang sentring. Tuh. Kalau itu teknis lapangan lah, gampang lah itu. Intinya pemahaman terkait HVSR harus bisa lah, biar nggak malu-maluin nanti. Soalnya kayaknya HVSR ini nggak terlalu susah sebenarnya kalau kalian belajar. Itu. Soalnya ini masih kerlap juga kan, paling pemahaman basic doang kayak F0, A0. Mau nanya bang, Ya silakan. tadi kan katanya yang buat yang alat indoor dan outdoor itu kan ada perbedaan dari codingannya kan bang. Nanti ntar tuh bakal dikasih gak bang? Soalnya kemarin kan cuma kasih yang buat akuisisi buat yang alat outdoor doang kan bang. Nah itu biarlah nanti urusan kami. Yang jelas laptop kalian pastikan bisa ngolah data, pastikan bisa ngebaca data dari alat, dan pastikan bisa ngambil data dari rentang waktu yang itu. Kan ada 3 codingan nggak sih itu? Yang SSH, recheck, sama HVSR Pi. Benar nggak? Ya, Pastikan 3 itu dulu aja. Pokoknya pastikan 3 itu berfungsi. Udah, apalagi yang HVSR Pi itu paling penting karena itu yang ngolah data. Tuh, kan kemarin kan udah dibantuin tuh kan sama Bang Ardi, kayak Raisa sama Aslap yang lain gitu kan. Nah, usahakan laptop yang bagus itu yang bisa ngambil data. Karena kalau semuanya bisa ngolah, nggak ada yang bisa ngambil data, udahlah kita mending ngambil kelapa aja kalau gitu. Tuh, ya. Laptop yang tahan banting atau yang laptopnya awet, kalau bisa itu yang ngambil data. Karena kita nggak tahu di lapangan Cis gimana keadaannya kan. Nah, kalau baterainya bocor sudahlah 2 titik 3 titik habis baterainya. Tapi kalau bisa saranku laptop yang dibawa ke lapangan itu dua-duanya bisa ngambil data. Itu yang paling penting. Itu aja. Soalnya Aslap nggak bakal bawa laptop. Jadi kalau kalian bermasalah laptop kalian, ya udah kalian selesaikan sendiri. Karena kan udah dikasih pembekalan alat, dikasih apa segala macam kan udah diajarin gitu. Jadi Aslap nggak akan bawa laptop. Jadi ya udah, tek hari itu ya udah kami percayakan sama kalian. Jadi kami paling cuma di teknis lapangan doang, kayak kalau misalnya ada yang bingung atau segala itu, kalau masalah laptop error masih apa lagi, kami udah nggak terima lagi. Besok kalau kerlap masih ada yang error, urusan kalian sendiri. Soalnya kami udah ngasih waktu kemarin untuk memperbaikinya. Oke? Itu pengumuman yang harus digarisbawahi. Kalau besok ada masih laptop yang masih error nggak bisa ngambil data, nah urusan kalian lah itu. Jadi pastikan tapi saranku misalnya ada shift 1 kan laptopnya nggak bisa, kelompoknya nggak bisa gitu kan, pinjam di shift 2 dulu. Pinjam laptop dari shift 2, tapi ingat mulangkan, itu aja sih. Pintar-pintar kalian lah, masa harus diajarin gitu kan. Pintar-pintar kalian jelas, besok setiap kelompok harus ada laptop yang bisa buat ngebaca data, ngambil data. Terus ada laptop yang bisa ngolah data, udah, sisanya aku percayakan sama kalian. Intinya jam 3 sampai jam 6 udah harus kumpul di aula, jam 7 presentasi, jam 6 sampai aula makan, jam 7 harus presentasi, jam 10 kalian tidur. Jam 10 sampai jam 11. Kadang kalau lagi mode gacor dosennya bisa sampai jam 12. Tuh. Jadi persiapkan semuanya, laptop paling penting. Dan jaga laptop kalian masing-masing. Tuh. Soalnya besok itu udah tinggal jam tayang. Jadi nggak ada lagi istilah bang ini salah, ini error, nggak ada lagi, nggak terima. Besok kalau masih kayak gitu, udahlah aku suruh kalian pulang aja. Langsung aku bilang, Pak, kelompok ini nggak bisa akuisisi, Pak. Paling gitu. Oke, ini udah berbusa aku ngomong. Jadi harap diperhatikan. Shift 2 juga gitu. Sama satu lagi, jangan lupa ngeprint worksheet. Itu paling krusial. Worksheet, misalnya kan ada 5 titik tuh. Saranku print 10. Takutnya basah, takutnya koyak, takutnya nggak jelas. Saranku 10. Jangan klikkan lah. 5 titik akuisisi kalian print cuma 7, jangan. Gitu. 5 lembar kayaknya bisa lah, 5 lembar atau 7 lembar gitu. Ini kan double gitu kan, kiri kanan gitu kan. 5 sampai 7 lembar bisa lah, 8 lembar bisa. Untuk antisipasi aja sih sebenarnya. Sama bawa alat tulis, papan jalan, nah itu. Untuk melihat kondisinya. Soalnya kadang dosen mau nanya itu dari worksheet itu. Emang gimana sih worksheetnya di lapangan gitu. Coba ceritain dong, kadang gitu. Kalau nggak punya worksheetnya bahaya. Itu. Karena kriteria penilaian itu worksheet itu penting. Jadi worksheet itu nanti bakal dilampirin, tapi kalau di mana nanti biarlah Aslap yang menentukan gitu.
Kursi itu sangat penting dan sangat krusial waktu akuisisi. Oke, jelas ya? Ada yang mau tanya lagi? Mumpung belum besok. Ada lagi? Kalau nggak besok biar tinggal tayang kita. Oke, aku rasa cukup. Semangat, pelajari teori HVSR. Aku minta maaf kalau ada salah. Sampai berjumpa di kerja lapangan besok. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Selamat sore, terima kasih Bang.